Inilah 10 tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan sebuah kejadian yang sangat hebat. Saat itu, alam semesta beserta seluruh isinya akan mengalami kehancuran total tanpa ada apapun yang tersisa. Kiamat kubro terjadi saat malaikat Israfil meniup sangkakala, bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah bergelegar, dan benda-benda bumi bertebaran. Kiamat kubro ini pun akan menjadi tanda akhir dari kehidupan dunia dan menjadi awal dari kehidupan baru di akhirat. Berikut ini adalah 10 tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan seorang pemimpin yang adil yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi akan menegakkan keadilan dan membasmi kezaliman di muka bumi hingga hari kiamat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dengan kekuatan sihirnya akan menyesatkan manusia dengan tanda-tanda yang diberikannya, seperti menurunkan hujan, menghidupkan orang mati. Dajjal akan menyebarluaskan fitnah dan membuat manusia tertipu, menciptakan huru-hara dan pertumpahan darah di seluruh bumi. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan turun sebagai hakim yang adil, melanjutkan syariat Nabi Muhammad dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nabi Isa pun akan melawan Dajjal, menegakkan kembali syariat Islam dan meluruskan umatnya. Keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Mereka gemar merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Mereka pun membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Kelima, terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari barat, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Namun ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, karena munculnya matahari dari arah barat sebagai pertanda tertutupnya pintu taubat. Yang keenam, munculnya Dabbah. Dabbah merupakan binatang melata yang bisa berbicara. Dabbah akan keluar dari bumi dan mendatangi manusia dan berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Dabbah akan memberikan tanda pada manusia sebagai pembeda antara orang yang beriman dan kafir. Dabbah pun akan menghancurkan hidung setiap orang kafir dan menorehkan kafir di kening mereka. Dabbah pun akan menghiasi wajah setiap orang beriman dan menorehkan mukmin di kening mereka. 7. Keluarnya api yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Diyakini api ini akan keluar dari kawah Aden yang terletak di atas lereng gunung berapi di Yaman. Api ini akan menggiring manusia dari arah timur ke barat. Api ini juga akan menggiring manusia seperti unta yang terluka. Api itu muncul saat tidak ada lagi kaum mukmin di muka bumi. Yang tersisa hanyalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Api ini akan terus ada siang dan malam, dan apapun yang tertinggal akan dilahapnya. 8. Munculnya dukun. Dukun adalah kabut atau asap tebal yang akan menyelimuti seluruh manusia dan akan menyengsarakan orang-orang kafir. Kabut asap ini akan bertahan selama 40 hari 40 malam. Kesembilan, rusaknya Ka'bah. Rusaknya Ka'bah merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hancurnya Ka'bah menandakan hilangnya simbol kesucian Islam, merajalelanya kekufuran dan kemaksiatan. Tidak ada lagi tempat suci untuk beribadah dan tanda bahwa dunia akan segera berakhir. Yang ke-10, tiupan sangkakala. Sangkakala sebagai tanda datangnya kiamat ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan sangkakala dilakukan sebanyak 3 kali. Tiupan pertama yang mengagetkan, menakutkan, dan menghancurkan. Tiupan ini akan menyebabkan gunung-gunung bergerak seperti awan, bumi berguncang, dan planet saling bertabrakan. Tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk mematikan Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalatul Arsy. Malaikat terakhir yang dimatikan adalah Israel, sang malaikat maut. Yang ketiga, tiupan yang menghidupkan kembali atau membangkitkan. Miliaran manusia akan dibangkitkan dan menunggu giliran diadili di padang mahsyar.